menjadi staf khusus Presiden selama 4 tahun. Jadi sejak 2009 saya telah menginjakan kaki di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan dibandingkan dengan tahun 2009, saat ini tahun 2021 saya melihat banyak sekali progres, banyak sekali kemajuan, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik, termasuk ekonomi dan manusia. Kita melihat bahwa angka indikator makroekonomi seperti kemiskinan, walaupun masih di atas angka rata-rata nasional dan angka provinsi, tetapi menurun. Kemudian kita bisa melihat peningkatan angka IPM, walaupun memang masih PR besar bahwa IPM Kabupaten Teluk Bintuni masih menjadi satu dari 5 kabupaten yang IPM yang rendah. Tetapi kemajuan pembangunan infrastruktur, kemajuan pembangunan ekonomi dapat kita lihat. Dan harapan saya adalah kehadiran saya nanti ke sini dan kesepakatan yang telah saya buat dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di sini, mulai daripada Bupati, OPD maupun perwakilan masyarakat yang telah saya temui, akan menghasilkan program-program dan strategi untuk semakin mempercepat pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Pertama, kalau kita melihat arahan Presiden pada penganggaran APBN 2022, kita bisa melihat proporsi paling besar adalah di pendidikan. Artinya Pak Presiden Joko Widodo memiliki visi bahwa sebuah negara atau sebuah daerah yang kuat dan tangguh hanya akan dapat dicapai apabila dibangun oleh sumber daya manusia yang kuat. Jadi kalau kita melihat prioritas ini, maka pertama, pendidikan dan pembangunan manusia menjadi prioritas topik dan fokus yang saya diskusikan bersama dengan Bupati, OPD maupun masyarakat yang ada di sini. Oleh sebab itu, beberapa program intervensi yang akan kita lakukan yaitu pengembangan pendidikan non-formal untuk melengkapi skill dan kemampuan yang telah dimiliki oleh anak-anak muda, khususnya orang asli Papua, 7 suku maupun orang asli Papua yang lain yang tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, untuk dapat mengalami peningkatan akses terhadap pendidikan. Jadi akan dibangun pusat pendidikan non formal, termasuk Bintuni Entrepreneurship School yang akan memberikan pendidikan berbasis kewirausahaan kepada anak-anak muda Bintuni, sehingga mereka punya pilihan untuk lahan pekerjaan itu tidak hanya bergantung kepada industri yang ada, tapi mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui UMKM maupun bentuk-bentuk usaha yang lain. Yang kedua adalah penguatan pendidikan formal yang ada dengan cara kita menjahit dengan program-program pusat melalui arahan Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi maupun oleh Mas Nadiem Makarim. Untuk sektor ekonomi, saya berdiskusi dengan beberapa perwakilan kelompok pemuda, termasuk di anak-anak muda yang duduk di OPD. Yang luar biasa bagi saya adalah kita bisa melihat eselon 3 ya eselon 4 yang ada di kabupaten ini diisi oleh energi-energi segar, anak-anak muda. Dan ketika saya berdiskusi dengan mereka, mereka memiliki harapan yang sama bahwa kita bisa menciptakan sebuah pusat kegiatan pemuda, youth center, yang akan menjadi tempat di mana anak-anak muda Teluk Bintuni bisa berkreasi, menumpahkan ide mereka untuk menyokong dan mempercepat program pembangunan yang ada, termasuk juga bermitra dengan industri. Lalu yang terakhir, tentunya kita bisa melihat sambutan baik dari seluruh Indonesia terhadap diluncurkannya program petani milenial bersama dengan Gerakan Papua Muda Inspiratif di Distrik Babo, Kampung Amutu, Teluk Bintuni. Artinya program ini akan menjangkau seluruh kabupaten, bukan berarti karena diluncurkan di Distrik Babo saja, jadi akan ada di Distrik Babo Bintuni untuk menjadikan daerah ini bukan hanya bergantung kepada satu industri saja, seperti industri migas atau pertambangan, tetapi juga menjadi sumber dari suplai pangan, sayur mayur, buah-buahan ke seluruh provinsi Papua Barat maupun ke seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, program pertanian ini juga menjadi satu dari program-program yang sedang kita dorong. Selebihnya ada beberapa hal yang nanti akan mendukung, misalnya pengembangan ekowisata berbasis mangrove dan juga perlindungan kekayaan alam atau biodiversity milik Kabupaten Teluk Bintuni. Sebenarnya harus saya berikan klarifikasi bahwa keputusan melakukan sekolah fisik atau tidak itu ada di pemerintah daerah, bukan di pemerintah pusat. Jadi ketika pemerintah daerah bersama dengan Dewan Sekolah menyepakati bahwa sekolah siap untuk dilakukan fisik, maka sekolah dapat dilakukan fisik. Jadi itu bukan ada di kebijakan pusat. Jadi saya mendorong kepada Pemda Kabupaten Teluk Bintuni bersama dengan Dewan Sekolah, apabila telah melihat kesiapan untuk
sekolah dapat dilakukan secara fisik, maka hal itu dapat dilakukan secara fisik. Jadi arahan dari Mas Menteri cukup jelas terkait dengan hal itu. Poin yang kedua adalah harapan agar vaksinasi dapat dimasifkan. Memang kita bisa melihat pro kontra dan beberapa komponen masyarakat masih ragu dan menolak adanya vaksinasi. Tapi harapan saya seperti arahan Presiden ketika mengunjungi Kabupaten Madiun beberapa hari yang lalu, beliau menyatakan bahwa vaksinasi ini juga akan membantu mempercepat kesiapan pelaksanaan pendidikan secara fisik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Yang berikutnya, yang ketiga, seperti yang diarahkan oleh Pak Bupati Teluk Bintuni, bahwa pembangunan infrastruktur digital Palaparing Timur yang telah terjadi ini harus kemudian disokong dengan insentifikasi untuk operator agar dapat mempergunakan fiber optik yang telah dibangun untuk menambah jaringan yang ada di kota-kota, di kampung-kampung yang belum terjangkau. Dan arahan dari Presiden untuk transformasi digital melalui 2 kali rapat terbatas, kita bisa melihat Presiden memberikan instruksi jelas dari pusat untuk penambahan anggaran maupun penambahan kapasitas manusia yang dapat mendorong terjadinya percepatan infrastruktur digital. Dan sekarang kuncinya juga ada di pemerintah daerah untuk menyokong arahan pusat tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Jadi harapan saya adalah kita dapat melakukan hybrid pendidikan fisik dengan kesepakatan Pemda dengan dewan sekolah, maupun apabila harus ada pembelajaran daring, maka Kabupaten Teluk Bintuni telah siap untuk melakukan hal tersebut. Terakhir kemarin di Hari Anak Nasional, saya sampaikan harapan saya kepada anak-anak Teluk Bintuni untuk berpikir menjadi pemain global. Termasuk juga pernyataan saya ketika saya sampaikan di P2TIM, pelatihan penyiapan sumber daya manusia industri migas anak-anak asli Bintuni. Saya menyampaikan sudah waktunya anak-anak asli Papua yang ada di Teluk Bintuni untuk berpikir bahwa mereka adalah bagian dari ekosistem global dan harus menjadi pemain internasional. Prestasi mereka harus dapat didengar dan diakui bukan hanya di provinsi saja, tetapi di level nasional dan internasional. Pertama, kalau kita melihat komposisi demografis, jadi kalau kita melihat jumlah penduduk yang paling banyak gitu di seluruh Indonesia, termasuk di Bintuni, itu adalah anak muda. Hampir 70% daripada komposisi penduduk secara utuh itu adalah anak muda. Artinya di Kabupaten Teluk Bintuni sendiri anak muda itu yang paling banyak. Dan mereka yang akan menjadi penggerak pembangunan di kabupaten ini. Oleh sebab itu sudah waktunya, dari diskusi saya dengan Pemda dan Bupati, bahwa sudah waktunya kita melakukan fasilitasi dan kita melakukan kerja bersama atau kolaborasi dan kemitraan bersama dengan anak-anak muda Teluk Bintuni. Hari ini saya akan bertemu dengan pemuda-pemudi Teluk Bintuni dan saya siap untuk berdiskusi dengan mereka untuk menyemangati mereka agar mereka juga menjadi bagian dari pembangunan yang ada di sini. Bukan hanya kemampuan untuk mengkritik saja tanpa memberikan solusi, tetapi juga bermitra dan menjadi bagian daripada solusi tersebut. Untuk dapat ke arah sana, maka pertama adalah pendidikan. Sebisa-bisa mungkin anak-anak muda yang ada di Teluk Bintuni sekolah semua. Jadi jangan hanya berpikir untuk bekerja kemudian tidak dilengkapi dengan pendidikan. Tanpa pendidikan maka tidak akan bisa kita mencapai kesejahteraan yang kita inginkan. Jadi sekolah setinggi-tingginya. Dan yang kedua adalah kemudian terjun ke dunia entrepreneurship juga, kewirausahaan. Jadi jangan berpikir hanya mau cari kerja. Daftar ke industri migas, daftar ke perusahaan yang ada di sini. Kalau tidak dapat pekerjaan, kemudian kita marah atau protes, ya kan? Atau untuk kita daftar ke PNS misalnya. Padahal formasi dan kesempatan kerja di PNS juga terbatas. Saya mau mendorong anak-anak muda yang di Teluk Bintuni kita terjun juga ke ekonomi kreatif maupun kewirausahaan, menjadi pelaku ekonomi, dan kita menciptakan kesejahteraan bukan buat diri kita saja, tetapi juga buat keluarga kita dan seluruh masyarakat yang ada di Teluk Bintuni. Apabila ini telah terjadi, maka penurunan indeks kemiskinan itu akan cepat kita capai. Penurunan angka pengangguran juga otomatis akan terjadi dan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan oleh semua orang di Kabupaten Teluk Bintuni juga akan dipercepat, karena sekali lagi pemuda adalah komponen masyarakat yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan komponen yang lain. Kabupaten Teluk Bintuni itu punya pendapatan per kapita itu nomor 2 terbesar setelah Jakarta. Artinya dia berpotensi sangat tinggi sekali untuk menjadi kabupaten termakmur. Oleh sebab itu, potensi yang kita miliki ini harus kita kembangkan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan harapan saya untuk Teluk Bintuni adalah dia menjadi kabupaten percontohan, bukan hanya di Provinsi Papua Barat, tetapi di tanah Papua dan di Indonesia. Dan itu mungkin terjadi sebagai kabupaten dengan PDB pendapatan per kapita tertinggi nomor 2 di Indonesia, itu mungkin tercapai. Harapan saya seluruh masyarakat, mari kita bermitra, berkolaborasi,
bermitra dengan pemerintah, kita sama-sama dorong dan percepat pembangunan yang ada, baik pembangunan pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun sosial dan politik, untuk mempercepat dan menjadikan Teluk Bintuni sebagai kabupaten percontohan yang dapat dilihat sebagai contoh atau sebagai milestone dari kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Itu harapan besar saya, dan itu mungkin dapat tercapai dan dapat kita lakukan apabila kita bekerja bersama. Terima kasih.